warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dana Aji Prayogo, NIM 2018-18-62B0025, semester 5A. Saya merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan yang berada di salah satu universitas kampus swasta yang ada di Kabupaten Jember, yaitu IKIP PGRI Jember. Mengambil sebuah jurusan atau prodi pendidikan luar biasa PLB ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan memaparkan hasil dari rangkuman saya. Nah, rangkuman ini bersumber dari video dan materi yang telah Bunda Tati berikan. Jika kalian penasaran penjelasan yang lebih jelas, kemudian banyak lagi contoh-contoh perumpamaan di dalamnya, kalian bisa cek linknya di deskripsi ya. Saya cantumkan materi PowerPoint dan juga link YouTube-nya Bunda Tati. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan mata kuliah Bina Perilaku dan Sosial BPS, Bina Perilaku dan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus ya. Ini dibimbing oleh Ibunda Sugiyartati SPD MPD. Nah, di dalamnya, dalam video kali ini kita akan mengupas dan menjelaskan secara lebih ringkas Bina Perilaku Sosial itu apa dan materi-materi yang ada di dalamnya ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita belajar bersama-sama untuk mempelajari Bina Perilaku dan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus. Oke ya, kita mulai dari materi pada pertemuan kedua terlebih dahulu. Materi pertemuan kedua itu berjudul Konsep Dasar Perilaku dan Proses Terjadinya Sebuah Perilaku. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua ini? Ada 8 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama, 1. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Ya, klasifikasi itu artinya penggolongan, pengelompokan. Nah, jadi anak berkebutuhan khusus itu kan tipe atau nama ketunaan-nya banyak. Oleh karena itu perlu diklasifikasikan. Karena setiap anak berkebutuhan khusus itu memiliki karakteristik, kemudian hambatan, dan layanan yang tersendiri. Oleh karena itu perlu diklasifikasikan ya. Yang nomor 2, penggambaran perilaku. Nah, bagaimana sih penggambaran perilaku anak berkebutuhan khusus dan kemudian kaitannya dengan orang-orang yang tidak mengalami hambatan. Nomor 3, pengertian perilaku. Nah, perilaku itu sudah tidak asing bagi kita. Setiap hari kita juga berbuat sebuah tingkah laku, memiliki perilaku. Nah, perilaku itu umumnya dibagi menjadi 2 ya. Jika kita melihat orang-orang awam, ada perilaku baik dan juga perilaku buruk. Dan semoga kita semua semakin lebih dekat dengan perilaku baik. Nomor 4, jenis-jenis perilaku individu. Nah, selain perilaku individu, sebenarnya juga ada perilaku individu dalam sebuah berkelompok. Nomor 6, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Nomor 7, bentuk-bentuk perubahan perilaku. Nah, jadi perilaku itu tidak dibentuk secara sendirinya, tidak hanya faktor genetik. Jadi juga ada faktor penyebabnya, bisa dari faktor internal, eksternal, dan beberapa faktor yang lainnya. Nanti secara keseluruhan akan kita bahas kepada materi yang akan ada di video kali ini. Nomor 8, prosedur pembentukan perilaku ya. Jadi ada 8 materi bab yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, jika kita berbicara mengenai anak berkebutuhan khusus, setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi dengan segala karakteristiknya adalah anugerah terindah bagi kehidupan seorang pasangan suami istri. Nah, seorang pasangan suami istri pasti akan mendapatkan sebuah anak
buah hati dari cinta dan kasih sayang mereka. Nah, kemudian Sang Maha Pencipta akan memberikan mereka karunia, yaitu anak dengan memiliki karakteristik tersendiri ya. Jadi setiap anak itu memiliki kelebihan, kemudian ciri-ciri ataupun ciri-ciri khusus, karakteristik ya, maksudnya itu berbeda-beda dengan orang lain. Jadi tidak bisa kita samakan antara si anak A dengan B, itu tidak bisa disamakan. Karena mereka memiliki karakteristik tersendiri dan juga diberikan anugerah tersendiri dari Sang Maha Pencipta. Begitu juga dengan kehadiran anak berkebutuhan khusus yang mungkin merupakan tantangan bagi orang tua, memberikan penerimaan dengan ikhlas dan tetap bertanggung jawab dan amanah untuk mendidik dan membesarkannya. Nah, jika seseorang orang tua dianugerahi anak yang memiliki keistimewaan, dalam tanda kutip anak berkebutuhan khusus ya, kebanyakan kita berbicara mengenai lapangan ya. Contohnya di desa saya ada sekitar 3 anak yang memiliki hambatan ya, salah satunya tunarungu dan juga tunagrahita. Lingkungan sekitar dan orang tua itu sangat jauh dari rasa menerima dan terbuka terhadap kehadiran mereka. Jadi mereka jika bermain itu dijauhkan atau diolok-olok dan juga sebagainya. Oleh karena itu, peran orang tua dalam menerima anak berkebutuhan khusus itu sangat penting. Mereka harus ikhlas, kemudian memberikan kasih sayang dan juga motivasi. Nah, jangan hanya memandang anak berkebutuhan khusus itu dengan segala kekurangan dan kelemahannya, tetapi pandanglah setiap manusia itu dari kelebihannya. Oke? Nah, jika kita mengutip dari sebuah kata-kata, satu kesalahan itu akan menghilangkan 1000 kebaikan. Begitupun juga dengan kekurangan seorang manusia. Satu kekurangan biasanya juga akan menutupi sebanyak atau sejuta kebaikan dari setiap manusia. Oleh karena itu, kita harus merubah mindset kita yang memandang seorang dari kekurangannya ataupun kejelekannya. Kita harus memandang seorang dari segala kebaikan yang telah ia lakukan. Nah, anak berkebutuhan khusus itu kan perlu diberikan layanan. Jika orang tua, tantangannya adalah bagaimana menerima dengan ikhlas dan juga memberikan kasih sayang dengan sepenuh hati. Bagi seorang guru seperti kita, calon pendidik ya, atau calon ilmuwan, amin, kita memiliki tantangan untuk bagaimana menggali potensi yang mereka miliki, kemudian memberikan layanan yang terbaik untuk mereka. Kita lanjut. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Nah, kita masuk kepada pengertiannya anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang jika dilihat secara signifikan merupakan seseorang yang memiliki kelainan fisik. Ya, maksudnya dilihat secara signifikan itu mungkin kita lihat dengan kasat mata. Jika kita melihat anak berkebutuhan khusus, pasti mereka memiliki perbedaan kan dengan kita pada umumnya. Entah itu mereka memiliki kekurangan dalam anggota tubuh, kelainan dalam bicara, penglihatan, perilaku, dan beberapa kelainan atau hambatan yang lainnya. Anak berkebutuhan khusus merupakan seseorang anak yang memiliki kelainan baik dalam fisik ya, fisik anggota tubuh, emosional. Nah, emosi itu tidak hanya berkaitan dengan amarah, temperamental, melainkan emosi itu banyak ya. Emosi itu sedih. Nah, sedih ketika kita mungkin merasa tidak punya uang atau ditinggal oleh pacar, pasti kita akan merasa sedih. Nah, itu juga termasuk dalam emosi. Jadi tidak hanya rasa marah, tetapi juga beberapa hal yang lainnya. Itu termasuk dalam emosi. Kemudian mental ataupun sosial. Nah, mental, sosial ini saling berkaitan ya. Sosial itu berarti bagaimana anak berkebutuhan khusus berinteraksi dengan lainnya. Nah, mereka cenderung memiliki hambatan dalam hal itu. Hambatannya apa saja?
bisa jadi dari faktor internal yang berkaitan dengan ketunaan yang mereka sandang, dan juga faktor eksternal. Faktor eksternal dalam hal kesulitan sosial itu bisa diartikan dengan lingkungan sekitar yang tidak mendukung. Nah, seperti yang tadi saya katakan, lingkungan sekitar itu lebih ke arah acuh dan enggan untuk berdekatan ataupun berkomunikasi, berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu merupakan salah satu penyebab dari kesulitan mereka berinteraksi secara faktor eksternal. Dalam proses pertumbuhannya, jika dibandingkan dengan sejumlah anak yang lainnya, memanglah berbeda. Nah, anak berkebutuhan khusus selain dalam perkembangan ataupun selain dalam pertumbuhan juga ada hambatan dalam perkembangan. Kalau pertumbuhan ini berkaitan dengan fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan juga lainnya. Pokoknya yang mencakup dengan fisik ini namanya pertumbuhan. Pertumbuhannya memiliki perbedaan sebagaimana mestinya. Atau jika kita sudah membaca ya beberapa literasi dari para ahli, setiap usia itu memiliki tahapan perkembangan tersendiri. Contoh misalkan ya, anak yang memiliki gangguan dalam bahasa. Gangguan dalam bahasa itu kan ada gangguan ekspresif dan juga gangguan bahasa reseptif. Nah, setiap umur mulai dari 1 sampai 7 tahun itu ada perkembangan sendiri. Nah, dari situ sebenarnya kita sudah dapat melihat ya, kita dapat melihat apakah anak memiliki hambatan. Kita bisa mencocokkannya dengan tabel perkembangan atau pertumbuhan menurut dari beberapa ahli. Nah, jika seorang anak, misalkan anak kita nantinya memiliki perbedaan, kita harus mengkonsultasikannya dengan para ahlinya, entah itu dengan dokter ataupun dengan guru-guru yang bersangkutan dengan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus, dalam arti guru GPK atau guru yang lulusan prodi pendidikan luar biasa. Kemudian kita masuk yang selanjutnya ya. Tentunya anak berkebutuhan khusus memiliki perilaku yang berkekurangan dan berlebihan, yang mana tugas dan kewajiban kita adalah mengarahkan perilaku tersebut dari perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik, atau dalam artian bisa diterima oleh masyarakat secara lebih luas ya. Nah, perilaku yang tidak baik itu seperti apa saja? Perilaku yang tidak baik anak berkebutuhan khusus itu contohnya ya. Misalkan jika anak berkebutuhan khusus berinteraksi, mereka seringkali mengganggu, kemudian merusak, destruktif, kemudian lepas kontrol, dan beberapa contoh perilaku yang lainnya. Tugas kita itu adalah mengarahkan, membimbing mereka, memberikan sebuah intervensi. Nah, jika kita berbicara tentang intervensi, itu erat kaitannya dengan identifikasi dan asesmen. Jadi tahapannya kita melakukan identifikasi terlebih dahulu, kemudian kita melakukan asesmen, dan yang terakhir kita memberikan intervensi sesuai dengan hambatan dan kebutuhan apa sih anak ini kebutuhannya. Kemudian kita memberikan intervensi, sebuah rancangan yang diberikan kepada anak. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Klasifikasi pengelompokannya ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan dari awal, klasifikasi itu artinya pengelompokan atau penggolongan. Sebagai contoh, misalkan kita mengunjungi sebuah mall, contohnya saya sebut Roxy ya. Nah, di Roxy itu kan tempatnya banyak. Nah, berhubung saya Jember, makanya saya mencontohkan Roxy. Di Roxy kan tempatnya yang dijual banyak, ada baju, ada tempat untuk nongkrong, kafe,
kemudian tempat bermain, dan juga tempat untuk berbelanja barang-barang keseharian atau sembako. Nah, semuanya akan berbeda atau diklasifikasikan. Baju tempatnya di sebelah kanan, untuk kafe di sebelah kiri, untuk tempat berbelanja sembako di sebelah belakang atau di belakang. Nah, itu kan berbeda. Mengapa demikian? Untuk memudahkan. Jadi klasifikasi itu tujuannya untuk memudahkan pemberian pelayanan. Intinya itu memudahkan pemberian layanan, karena setiap karakteristik, setiap ketulaan itu memiliki kebutuhan tersendiri. Oleh karena itu perlu diberikan adanya klasifikasi. Ya, kita mulai dari klasifikasi yang pertama. Klasifikasi yang pertama yaitu tunanetra, ya. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Klasifikasi yang pertama yaitu tunanetra. Tunanetra artinya anak yang memiliki gangguan dalam penglihatan atau visual. Tunanetra, jika kita tuntas kita kupas lebih banyak, itu sepertinya akan cukup panjang. Jadi pada video kali ini untuk klasifikasi anak berkebutuhan khusus, saya akan menjelaskan dan kita belajar secara lebih sederhana terlebih dahulu, ya. Untuk penjelasannya nanti bisa kalian browsing sendiri. Yang pertama, tunanetra, anak yang memiliki gangguan penglihatan. Tunanetra itu dibagi menjadi dua. Ada yang low vision dan juga ada yang buta total. Untuk yang low vision itu masih bisa melihat. Mereka masih bisa menulis, melakukan aktivitas-aktivitas keseharian yang menggunakan visual secara lebih sederhana, itu masih bisa. Untuk anak yang buta total itu tidak bisa sama sekali. Jadi mereka memerlukan bantuan pendamping dan beberapa bantuan yang lainnya. Bantuan untuk mobilitas anak tunanetra itu ada tongkat, kemudian seseorang penuntun, dan yang terakhir yaitu ada juga anjing penuntun. Nah, untuk anjing penuntun di Indonesia sendiri itu masih terdengar kurang begitu populer. Mengapa demikian? Karena di Indonesia kan kebanyakan mayoritas itu kaum muslim. Jadi berkaitan dengan agama, anjing penuntun jarang sekali digunakan di Indonesia. Yang kedua, tunarungu, anak yang memiliki gangguan pendengaran. Nah, tunarungu ini biasanya orang-orang juga sedikit bingung. Tunarungu ini apa? Tunarungu adalah anak yang memiliki gangguan pendengaran. Jadi mereka tidak bisa mendengar ataupun mereka tidak bisa melakukan hal-hal aktivitas yang berkaitan dengan audio. Nah, jika seseorang mengalami tunarungu, biasanya mereka juga akan mengalami bisu. Jadi tunarungu, hambatan pada pendengaran dan juga suara bicara itu bergabung. Nomor 3, tunadaksa, ya, anak yang memiliki kelainan anggota tubuh atau gerak. Nah, jadi tunadaksa ini berkaitan dengan otot, kemudian rangka dan sendi-sendi. Nah, untuk tunadaksa ini kebetulan saya masih ingat. Tunadaksa ini juga diampu oleh Ibunda Sugiartati pada semester 3. Jadi saya menjelaskan ulang materi yang saya dapat dari Bunda Tati. Anak yang mengalami kelainan tunadaksa yaitu anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap terjadi pada alat gerak sedemikian rupa sehingga anak tersebut sangat membutuhkan pendidikan khusus, ya. Anak tunadaksa ini kategorinya banyak. Ada cerebral palsy, quadriplegia, ada hemiplegia, dan beberapa contoh yang lainnya, ya. Jadi anak berkebutuhan khusus ini hambatannya pada mobilitas ataupun gerak, itu intinya. Tetapi tidak hanya itu, juga dapat merambat ke hambatan-hambatan yang lainnya. Misalkan dikarenakan
mungkin tangannya tidak ada, hanya satu, mereka cenderung memiliki rasa percaya diri yang kurang, sehingga akan berdampak kepada kemampuan sosial mereka dan kemudian cara berkomunikasi. Dikarenakan rasa minder yang sangat tinggi, itu juga akan mempengaruhi bagaimana kemampuan mereka dalam bersosial dan juga berkomunikasi. Lanjut, nomor 4, anak berbakat atau CIBI ya, cerdas istimewa dan bakat istimewa. Jika kita berbicara mengenai anak berbakat atau CIBI, itu erat kaitannya dengan dua kata. Yang pertama bakat dan juga talenta. Nah, jika kalian masih bingung apa itu bakat dan juga talenta, bakat itu adalah kemampuan superior yang sudah dibawa sejak lahir. Nah, jadi seorang anak yang memiliki bakat, bisa dikatakan dengan CIBI, itu memiliki sebuah kemampuan yang sangat kuat, sudah dibawa sejak genetik. Nah, itu namanya bakat, sudah dibawa sejak genetik, sedari lahir, itu namanya bakat. Sedangkan talenta itu sesudah lahir. Bagaimana cara mendapatkan atau proses kita mendapatkan sebuah talenta? Itu mengarungi sebuah proses yang beberapa tahap atau cukup panjang. Talenta itu bisa digali dengan cara sedari kecil anak diberikan sebuah rangsangan, sehingga mereka dapat menemukan, ataupun orang tua dapat menemukan potensi yang luar biasa dari seorang anak. Talenta itu juga harus diiringi dengan sebuah kerja keras, sama halnya dengan bakat. Jika kita memiliki sebuah bakat, ataupun kita ingin memiliki sebuah talenta yang luar biasa, sebagai contoh, saya ingin menjadi seorang pemain basket, ya, pemain basket di katakanlah NBA Amerika. Nah, jika saya sedari awal memiliki bakat, ya, sedari kecil saya sudah bisa bermain basket dengan sekitarnya, bermain basket dengan orang tua, dan kemampuan saya usia 7 tahun, kemampuan saya setara usia anak 14 tahun. Jika kita tidak latihan dengan sering setiap hari, kemampuan itu atau bakat itu akan sia-sia. Jadi bakat maupun talenta itu juga harus diiringi dengan kerja keras, dan tentu saja dengan doa bahwasanya kita akan tekun meraih cita-cita yang akan diinginkan. Anak berbakat juga erat kaitannya dengan yang namanya kelas akselerasi, ya. Kelas akselerasi itu diperuntukkan untuk anak-anak yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Jadi kelas akselerasi itu khusus anak-anak yang memiliki IQ itu di atas 130 ya. Saya punya kenalan anak yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Dia sekarang berada di masuk di kelas akselerasi dikarenakan kemampuannya yang sangat hebat. Kemudian yang nomor 5, kita masuk ke tunagrahita, retardansi mental atau redman. Anak yang memiliki keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata, sehingga ia mengalami kesulitan dalam menyelesaikan sejumlah tugas yang menjadi tanggung jawabnya, komunikasi maupun sosial. Jadi ada 3 dalam hambatan tunagrahita. Nah, yang pertama yaitu dalam menyelesaikan tugas, entah itu tugas dalam sekolah, aktivitas keseharian, mereka memiliki hambatan, dan juga komunikasi dan cara sosialnya. Untuk anak tunagrahita, seseorang yang dikatakan tunagrahita itu memiliki IQ di bawah 70 ya. Jadi jika ada seseorang atau anak yang katakanlah mereka juga mengalami sejumlah masalah dalam menyelesaikan tugas, komunikasi, dan juga cara bersosial, tapi
setelah dites tes di dokter atau psikolog, mereka memiliki IQ di atas 70 lebih, misalkan 85, 80, mereka tidak bisa dikatakan dengan tunagrahita. Ya, saya perjelas lagi. Yang bisa menjudge apakah anak itu anak berkebutuhan khusus itu bukan ranahnya PLB, melainkan ranah dari psikolog atau dokter. Kemudian lanjut ke 6, lamban belajar atau slow learner. Nah, lamban belajar ini sebenarnya cukup mirip dengan tunagrahita, namun ada pembatas atau perbedaan yang cukup jauh yang membedakan tunagrahita dan juga lamban belajar. Anak yang memiliki potensi intelektual, artinya ya, anak yang memiliki potensi intelektual dengan sejumlah tindaklah banyak, bahkan jumlah di bawah normal, namun belum memasuki tunagrahita. Nah, jadi mereka memiliki IQ di atas tunagrahita, di atas 70 ya. 70 itu menurut skala Wechsler dan Binet. Nah, itu merupakan seorang ahli yang berkecimpung untuk meneliti tunagrahita atau retardasi mental. Lamban belajar ini bukan merupakan karena faktor intelektual, melainkan faktor yang disebabkan oleh gangguan yang ada pada disfungsional otak. Itu namanya lamban belajar. Bisa juga dikarenakan oleh faktor bagaimana mereka belajar yang salah, kemudian tekanan dari lingkungan sekitar, sehingga menyebabkan mereka kesulitan atau memiliki hambatan dalam belajar, atau dikatakan dengan slow learner. Klasifikasi yang nomor 7, anak yang mengalami kesulitan belajar. Anak yang memiliki kesulitan dalam belajar spesifik merupakan anak yang dilihat secara mental mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas khusus. Hal ini diduga karena adanya faktor disfungsi neurobiologis, bukan disebabkan faktor intelijensi ya. Nomor 8, anak yang mengalami gangguan komunikasi. Ya, komunikasi bisa juga dikatakan dengan kelainan atau keterlambatan dalam bicara. Anak yang mengalami kelainan terhadap suara, artikulasi, bahkan kelancarannya dalam berbicara yang mengakibatkan penyimpangan dalam bentuk. Ya, bisa dikatakan anak yang mengalami gangguan komunikasi ini mereka mempunyai ciri-ciri tersendiri. Contohnya, mohon maaf, anak yang bibirnya sumbing, kan belah di sini, itu juga dapat menyebabkan mereka kelainan dalam berbicara, entah itu artikulasinya tidak jelas, suaranya menjadi sedikit lebih rendah daripada umumnya. Nah, itu faktor dari kondisi fisik ya, yang menyebabkan gangguan pada komunikasinya. Nomor 9, tunalaras. Anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Anak yang mengalami artinya anak yang mengalami kesulitan dalam proses menyesuaikan diri dengan orang-orang sekitarnya yang memang sesuai dengan norma-norma perilaku dalam lingkungan kelompok usianya. Nah, yang perlu ditekankan pada tunalaras, jangan melabel anak nakal karena pada dasarnya semua anak itu baik. Ya, apa yang menyebabkan seorang nakal itu adalah pola asuh atau lingkungan sekitarnya. Misalkan mereka hidup pada lingkungan yang keras, oleh karena itu mereka memiliki sifat yang kaku, kemudian watak dikatakanlah perilaku yang brutal, karena mereka pada lingkungan sekitarnya merupakan seorang preman. Contohnya anak jalanan. Nah, mereka kan lebih dekat dengan preman. Oleh karena itu mungkin mereka memiliki perilaku yang keras disebabkan oleh faktor itu. Ya. Jadi anak tunalaras itu berbeda dengan anak nakal.
ada juga beberapa penelitian bahwasanya tunalaras itu adalah anak nakal yang memiliki katakanlah masalah kenakalan yang tinggi, itu dikatakan dengan tunalaras. Ada juga seseorang ahli yang mengatakan bahwasanya tunalaras itu merupakan faktor internal, jadi merupakan faktor genetik ya. Dan juga ada juga yang mengatakan disebabkan oleh faktor eksternal. Nomor 10, autisme atau sindrom Asperger. Nah, gangguan autis itu menyebabkan tiga hal yang terjadi pada anak yang memiliki gangguan autis. Yang pertama, gangguan dalam berinteraksi. Yang kedua, komunikasi. Dan yang ketiga, perilaku. Itu adalah permasalahan yang terkait dengan hambatan anak autis. Bagaimana mereka berinteraksi dengan sekitarnya, kemudian berkomunikasi ya. Berkomunikasi ini bukan karena mereka seseorang tunarungu, mereka juga hambatan komunikasi ini dikarenakan hambatan dari faktor ketunaannya ya. Dan yang terakhir, perilaku anak autis itu ada yang hipersensitif ya. Hipersensitif itu maksudnya jika mereka memakai baju ya, contoh baju seperti ini, mereka cenderung memilih baju yang sangat halus. Nah, itu saya pernah melihat sewaktu observasi sebuah mata kuliah. Nah, oke. Jadi itu penjelasan mengenai klasifikasi anak berkebutuhan khusus ya. Mulai dari yang pertama, tunanetra, tunarungu, tunadaksa, kemudian anak berbakat, GB. Nomor 5, tunagrahita. 6, lamban belajar. 7, kesulitan belajar spesifik, gangguan komunikasi, tunalaras, dan juga autis. Materi subbab yang pertama, klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Kita lanjut pada bab 2, penggambaran perilaku manusia. Perilaku melibatkan aksi seseorang. Apa yang orang lakukan dan orang katakan itu dideskripsikan dengan menindaki kata kerja dan perilaku, bukan karakteristik dari statik seseorang. Jadi perilaku itu bisa diamati dan juga bisa kita lihat bisa juga dilihat oleh orang lain. Itu perilaku. Contoh ya, dia sedih itu berarti melabel. Dan yang kedua, contohnya, Suketi sedih dengan berteriak sambil memukul-mukul pintu. Nah, jadi ketika seorang emosi, sedih, marah, itu memiliki perilaku pelampiasan tersendiri. Jadi setiap orang memiliki perbedaan dalam melampiaskan sebuah emosi dan terwujud dalam sebuah perilaku. Perilaku memiliki satu atau lebih dimensi yang dapat diukur. Yang pertama, poin pertama, frekuensi. Menghitung jumlah pada waktu perilaku terjadi. Ya. Contohnya, Suketi menggigit jari 12 kali selama belajar di kelas. Nah, jadi itu bisa dihitung atau ada frekuensinya. Seberapa sering dia melakukan sebuah tindakan seperti itu. Itu namanya frekuensi, berkaitan dengan waktu atau interval jarak. Kemudian durasinya berapa, intensitas kekuatan fisik dalam perilaku. Nah, misalkan dalam kondisi emosi, dia mengangkat sebuah meja dan kemudian dia banting secara keras dengan ke bawah, itu merupakan intensitas kekuatan fisik dalam berperilaku. Kemudian latensitas, kecepatan dalam perilakunya. Nah, perilaku itu dapat diamati, dideskripsikan, dan juga direkam oleh orang lain atau oleh orang yang terlibat dalam sebuah perilaku. Nah, seperti yang tadi saya dikatakan,
perilaku itu bisa dilihat. Kemudian kita bisa mendeskripsikan bagaimana perilaku seperti tadi. Misalkan perilaku seperti tadi merupakan seorang yang temperamental. Temperamental itu berkaitan dengan kata sifat. Dan kemudian perilakunya lepas kendali, lepas kontrol ketika marah. Kemudian perilaku memiliki dampak pada lingkungan, termasuk fisik dan juga lingkungan sosial. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan saya memiliki perilaku nakal, suka mengambil benda yang bukan milik kita. Itu contoh buruknya. Nah, apa dampak yang saya peroleh dari perilaku nakal itu? Ada beberapa dampak yang kemungkinan akan saya peroleh. Yang pertama, bagi diri saya sendiri, saya akan dibenci, dikucilkan dari pergaulan dikarenakan perilaku saya yang suka mencuri. Dan yang kedua, besar kemungkinan saya akan dipukul-pukul karena faktor yang tadi saya lakukan, ya, hakim atau dihakimi seperti itu. Dan bagi lingkungan, khususnya bagi orang tua, mereka juga akan merasa malu memiliki seorang anak yang memiliki perilaku yang buruk. Nah, itu merupakan contoh dari dampak dari perilaku yang kita berikan. Jadi, setiap perilaku itu ada dampaknya. Oleh karena itu, kita juga perlu hati-hati dalam berperilaku. Selain berperilaku dan juga berbicara. Karena apa? Ya, mulutmu adalah harimaumu. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 3, pengertian perilaku. Kesimpulannya ya, jadi perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang nampak dan tidak nampak, dapat dirasakan dan juga tidak dapat dirasakan. Ya, jadi perilaku itu berkaitan dengan interaksi. Nah, jika kita berperilaku, pasti kita juga akan berinteraksi dengan orang lain. Itu namanya perilaku ataupun beberapa komponen yang ada di dalam perilaku. Nomor 3, perilaku. Poin selanjutnya maksudnya, perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Nah, dalam hal ini kita bisa artikan, semakin seseorang sering berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, maka juga akan semakin banyak makna ataupun pengalaman yang ia peroleh, khususnya dalam berperilaku. Apalagi jika seorang tersebut senang berkomunikasi, berdiskusi, dan juga berinteraksi khususnya dengan orang-orang baru. Mereka akan memiliki pengetahuan dalam berperilaku. Dan juga lingkungan di mana ia tempat berperilaku, di mana tempat ia membentuk proses perilakunya, itu sangat mempengaruhi. Nah, katakanlah jika ia bergaul dengan lingkungan yang pesantren, kemungkinan besar dia akan memiliki perilaku yang layaknya orang-orang ataupun anak-anak lulusan dari pondok pesantren. Dan juga sebaliknya, jika ia bergaul dengan anak-anak yang nakal, katakanlah anak yang suka membuat onar, keributan, nah perilakunya juga tidak jauh. Oleh karena itu perilaku dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian perilaku merupakan respon, reaksi seorang individu terhadap stimulus. Ya, stimulus itu berarti rangsangan. Nah, jadi seperti ini. Konsepnya ada sebuah stimulus, rangsangan. Kemudian stimulus ini akan mempengaruhi seseorang ini dikatakan organisme. Stimulus mempengaruhi organisme. Nah, kemudian organisme ini merespon bagaimana stimulusnya. Misalkan mereka diberikan stimulus dikata-katai, diolok-olok. Bagaimana responnya? Responnya kan berbeda-beda setiap anak atau setiap seorang.
Ada yang menanggapi dengan rasa marah, membalas dengan memukul, mencaci, dan juga yang lainnya. Dan jika anak tersebut mungkin dengan tipe anak yang pendiam, kemudian mencerna maksud dari kata-kata tersebut, entah itu kita yang salah atau mungkin dia yang salah, dan dia tidak marah, dia bertindak atau berperilaku secara lebih bijak. Nah, ini bisa juga dipengaruhi oleh pengalaman dalam berinteraksi yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam bertindak. Nah, kemudian Skinner, salah satu ahli yang meneliti dalam perilaku manusia, merumuskan perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus. Nah, tadi ya ada teorinya atau rumusnya. Yang pertama itu stimulus, rangsangan, mempengaruhi organisme atau seseorang. Nah, kemudian seseorang ini akan bertindak berdasarkan stimulus yang ia berikan. Itu adalah contoh gambaran dari hasil rumus SOR dari Skinner. Nomor 1, responden atau reflektif. Respon yang dihasilkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu biasanya respon yang bersifat relatif atau tetap, disebut juga electing stimuli. Nah, jadi seperti ini gampang sekali. Jika kita lapar, pasti kita akan makan. Nah, itu respon reflektif. Jika kita ngantuk, pasti kita akan tidur. Jika kita sedih, kita akan menangis. Jika kita mendengar sebuah kabar gembira, kita akan tertawa, bahagia, dan beberapa yang lainnya. Itu respon reflektif ya. Reflektif mudah sekali. Yang kedua, operan respon. Ya, respon yang timbul dan berkembang diikuti oleh stimulus atau rangsangan lain berupa penguatan. Nah, ini contohnya. Ketika kita sedang berpuasa, kita akan diberikan sebuah stimulus atau rangsangan untuk menguatkan ibadah puasa kita. Apa itu? Contohnya, nanti misal contoh ya untuk anak-anak, jika nanti kalian puasanya penuh, bapak atau ibu guru janji akan memberikan hadiah untuk kalian. Hadiahnya misalkan sebuah tas yang bagus. Nah, itu adalah sebuah stimulus untuk menguatkan niat dari seorang atau rangsangan organisme. Nah, seperti itu. Atau contoh lain sebagai mahasiswa yang rajin itu akan memiliki operan respon, mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan nilai A. Nah, nilai A itu merupakan rangsangan. Nah, rangsangannya itu adalah nilai A. Jika ingin mendapatkan nilai A, maka mahasiswa juga harus rajin respon operan ya. Ada stimulus yang menguatkan dalam mencapai sebuah keinginan. Materi yang nomor 4, jenis-jenis perilaku ya. Jenis-jenis perilaku, ada perilaku sadar, perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susunan saraf ya. Sebagai contoh, saya mengerjakan tugas ini, tugas untuk UTS. Saya sudah mendapat durasi sekitar 40 menit. Saya sadar bahwa saya masih berlanjut dan materinya masih sampai pada nomor 4. Nah, itu saya sadar, tidak halusinasi, tidak bangun tidur, tidak ngelindur, dan juga lainnya. Saya sadar bahwa saya sedang melakukan aktivitas ini, sadar. Yang kedua, poin yang kedua, perilaku tak sadar, perilaku yang spontan atau insting, ya. Jadi ada sebuah kata-kata yang mengatakan, jika kita ingin mengetahui
eh, seseorang atau alam bawah sadarnya itu dengan cara mengageti. Seperti ini, misalkan ada teman kita yang sedang duduk, kemudian kita kageti dari belakang. Nah, kita belum mengenal jauh bagaimana alam bawah sadarnya mereka atau kebiasaan mereka. Jika kita kageti, mungkin ada yang mengatakan kata-kata kasar ya, kata-kata kasar, dan juga ada yang mengucapkan kata-kata misalkan astagfirullah ataupun Allahu Akbar. Nah, seperti itu kan. Nah, itu tergantung kebiasaan mereka. Itu adalah salah satu contoh untuk mengetahui bagaimana kebiasaan mereka dengan mengagetkan ya. Yang keluar adalah perilaku tak sadar, respon tidak sadar, baik itu berupa tindakan ataupun ucapan. Poin yang ketiga, perilaku tampak dan tidak tampak ya. Nomor 4, perilaku sederhana dan kompleks ya, seperti tadi yang dicontohkan. Nomor 4, poin selanjutnya, perilaku kognitif berkaitan dengan pengetahuan, kemudian afektif, konatif, dan terakhir psikomotor. Lanjut subbab nomor 5, bentuk-bentuk perilaku. Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus, maka perilaku dapat dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama, bentuk perilaku pasif atau perilaku tertutup, covert behavior. Artinya, respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, penerimaan, pengetahuan atau kesadaran, dan sikap yang terjadi pada seseorang dan menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. Nah, seperti ini contohnya. Kita mendapatkan sebuah stimulus atau rangsangan. Nah, bagaimana bentuk perilaku pasifnya? Misalkan kita mendapatkan sebuah kabar sedih. Biasanya perilakunya itu berbentuk wajah murung ataupun menangis. Nah, untuk perilaku pasif atau tertutup ini perilakunya tidak bentuk pengaplikasian, bentuk output dari rangsangan itu tidak dapat diamati. Seperti ini, misalkan jika mendapatkan sebuah kabar buruk, nah dia merasa sedih, galau, dan juga lain-lainnya. Nah, itu merupakan bentuk perilaku pasif. Nomor 2, perilaku terbuka ya, overt behavior. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik. Nah, ini baru perilaku. Jika tadi pasif atau masih dalam bentuk belum terwujud dalam perilaku atau tindakan, ini sudah terwujud dalam tindakan. Namanya perilaku terbuka. Nah, perilaku terbuka ini dikarenakan dia sudah berwujud kepada tindakan, otomatis orang lain dapat melihat, mengamati bentuk perilaku dari overt behavior atau terhadap output dari sebuah rangsangan. Kita lanjut ke nomor 6 ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Perilaku manusia itu dipengaruhi oleh 2 faktor pokok, yaitu faktor behaviorous dan faktor dan 2 perilaku non behavior. Artinya faktor apa? Faktor internal dan eksternal. Selanjutnya, perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor ya. Ini masuk kepada faktor yang mempengaruhi sebuah perilaku. Itu ada 3. Yang pertama, faktor predisposisi.
mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan sebagainya. Nah, jadi yang mempengaruhi faktor predisposisi ini kan mencakup pengetahuan. Contohnya, semakin tinggi pendidikan seorang, mencakup pendidikan sekolah atau pendidikan non formal, biasanya mengaji, kemudian pendidikan yang lainnya, itu seseorang akan memiliki kemampuan bertingkah laku yang lebih baik, atau katakan yang baik daripada yang tidak memiliki pengetahuan setinggi atau sebaik orang itu. Nah, itu mencakup pengetahuan. Oleh karena itu, pengetahuan atau pendidikan itu sangat penting dalam khususnya berperilaku. Nah, jika kita berbicara tentang perilaku itu erat kaitannya dengan yang namanya adab. Nah, jadi seorang mahasiswa itu ada tingkatannya atau tingkatan dalam mahasiswa. Itu menurut saya. Yang pertama, mahasiswa yang pintar. Nah, mahasiswa yang pintar itu berada di poin yang ketiga. Kemudian naik lagi ada mahasiswa yang memiliki ilmu. Ya, pintar belum tentu memiliki ilmunya. Ya. Dan yang nomor satu adalah mahasiswa yang beradab. Nah, orang yang berilmu, orang yang memiliki adab baik itu sudah tentu memiliki ilmu. Tapi orang yang memiliki sebuah ilmu itu belum tentu dia memiliki sebuah adab. Oleh karena itu, adab, etika itu ditaruh pada nomor satu. Percuma kalau kita pintar, kita memiliki banyak pengetahuan, tapi kita sombong, tidak memiliki adab yang baik terhadap sesama atau bahkan kepada orang tua kita sendiri. Ya, oleh karena itu adab sangatlah penting, sangat-sangat penting. Yang kedua, kepercayaan. Nah, kepercayaan ini percayaan atau keyakinan, erat kaitannya dengan katakan agama. Setiap agama, baik di Indonesia atau di luar negeri, itu mengajarkan sebuah kebaikan. Ya, tidak ada agama yang mengajarkan umatnya atau kaumnya untuk berbuat jahat, baik kepada sesama ataupun kepada alam. Nah, itu tidak ada agama yang mengajarkan seperti itu. Jika ada yang seperti itu, bisa dikatakan bahwa agama tersebut merupakan agama yang di luar dari agama yang diturunkan oleh Sang Maha Pencipta. Kemudian nilai-nilai dan sebagainya. Nah, nilai-nilai ini berkembang dalam lingkungan masyarakat. Nah, setiap masyarakat, setiap daerah maksudnya, tentu saja memiliki nilai-nilai tersendiri. Jadi, nilai ini juga dapat mempengaruhi faktor perilaku. Jika dalam misalkan nilai budaya suku Jawa dan juga suku Madura, tentu saja kan memiliki perbedaan. Entah itu terwujud dalam gaya bicaranya, gaya bercanda, dan juga yang lainnya. Kan berbeda-beda. Selanjutnya, pengetahuan. Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses yang didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng, long lasting. Oke? Jadi poinnya adalah sikap yang positif, kesadaran, sama dengan long lasting. Artinya, jika kita bersikap dengan sadar dan kemudian kita berperilaku dengan baik, maka akan terjadi sifat yang langgeng, long lasting. Oke? Jadi sifat yang baik akan berdampak pada hal-hal yang baik pula. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Kita tanam kebaikan akan terwujud dalam hal-hal kebaikan yang lainnya. Kita menanam kejahatan sekecil apapun juga akan ada balasan yang akan kita terima, ya. Timbal balik dari sebuah risiko kita melakukan sebuah tindakan. Nah, jika ingin long lasting, kita harus positif, kita harus berbuat baik. Long lasting dalam hal apa? Dalam hal pokoknya yang positif dalam segala hal. Tapi saya mencerna long lasting itu ya dalam hal berhubungan dengan
pacar mungkin. Itu namanya long lasting. Jadi jika ingin langgeng dengan pacar, kita harus positif dalam hal apa? Positif dalam berkomunikasi. Nah, untuk sekarang kan banyak sih gaya pacaran yang dikatakan kurang baik. Misalkan gaya pacaran yang pacaran di tempat-tempat yang sepi. Nah, itu merupakan perilaku yang tidak positif. Apa akibatnya? Bisa jadi hubungannya tidak langgeng, tidak long lasting karena dia tidak positif. Nah, lain dengan jika dia positif, pasti akan long lasting. Dan juga takdir. Jika tidak takdir, tidak long lasting. Selanjutnya, sikap adalah suatu predisposisi, keadaan mudah terpengaruh terhadap seseorang, ide atau objek yang berisi komponen kognitif, afektif, dan behavior. Nah, dikatakan mudah terpengaruh terhadap seseorang itu tergantung pribadinya masing-masing ya. Jika seorang memiliki perilaku yang mudah terpengaruh, katakan pelin-pelan, itu bisa dikatakan pendiriannya kurang teguh. Dia harus memiliki keyakinan tersendiri bahwa perilakunya itu benar. Namun juga harus sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang dianut. Jika kita menuruti pribadi, pasti semua orang akan berpikir perilaku yang ia buat itu benar, ya. Kecuali kita dengan sadar masih melakukan tindak kejahatan. Nah, itu ada yang perlu ditanyakan dengan permasalahan hal itu. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perilaku, faktor genetik atau faktor endogen ya. Keturunan. Genetik itu artinya keturunan ya. Misalkan orang tua kita memiliki perilaku atau watak yang sabar atau pendiam, itu sifatnya ya. Sabar. Nah, jika kita berada dalam lingkungan keras, kita tiap hari mendapatkan saling lempar olokan atau besi tegang itu biasa. Nah, itu tidak akan berpengaruh karena watak kita itu sabar. Nah, itu watak itu sangat sulit diubah. Bisa, cuma bukan wataknya yang bisa diubah, melainkan perilaku. Kalau wataknya keras, ya tetap keras. Kemudian jenis ras, entah itu ras negro, ras kulit putih, dan juga ras kulit kuning atau mongoloid. Nah, biasanya untuk ras kulit hitam ini diidentikan dengan watak yang keras. Ya, itu identik, itu bukan untuk menyamaratakan ya, hanya sebagian dan juga beberapa dari label seseorang untuk melabeli orang kulit hitam dengan watak keras. Tapi itu tidak benar dan tidak untuk disamaratakan ya. Semua orang, baik itu dari kulit putih, kulit hitam, atau ras kulit kuning, itu memiliki watak tersendiri bersumber dari faktor genetiknya. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin juga dapat mempengaruhi faktor perilaku ya. Misalkan untuk anak perempuan cenderung lebih sabar, dan untuk anak laki-laki cenderung lebih keras. Jadi dalam mengambil keputusan, dalam bertindak itu lebih tegas. Itu untuk anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan cenderung lebih menggunakan perasaan dalam mengambil keputusan. Sedangkan anak laki-laki akan cenderung lebih menggunakan intelijensi atau intuisi dalam bertindak. Itu perbedaannya. Nah, nomor 4, selanjutnya perbedaan perilaku pria wanita dapat dilihat dari contohnya ya. Contoh dari perbedaan perilaku pria dan wanita dalam cara berpakaian, kemudian pertimbangan rasional dan pertimbangan emosional. Itu contoh pertimbangan yang dapat dilihat dari perbedaan perilaku genetik pria dan wanita. Nah, kemudian kita masuk ke faktor eksogen atau faktor dari luar individu.
Yang pertama, faktor lingkungan. Lingkungan di sini menyangkut segala sesuatu yang ada di sekitar individu. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap individu karena lingkungan merupakan lahan untuk berkembangnya sebuah perilaku. Melalui lingkungan, seseorang memiliki tingkah laku. Jadi tingkah laku itu dibentuk atau lahannya tempat perilaku dibentuk itu dari sebuah lingkungan. Nah, seperti yang berulang-ulang lagi saya katakan, lingkungan itu besar pengaruhnya dalam sebuah perilaku. Ya, saya katakan ulang lagi, perilaku lingkungan sangat erat sekali dalam pembentukan sebuah perilaku. Oleh karena itu, bagi kita sebagai calon bapak, orang tua, juga harus mengetahui nanti anak ini pergaulannya di mana sejak kecil. Nah, khususnya sejak kecil ya, kita harus memberikan tempat ataupun lingkungan yang sangat baik untuk berkembangnya perilaku seorang anak. Tidak hanya dari faktor keluarga, melainkan juga faktor pergaulan, karena itu sangat penting. Yang selanjutnya, usia, ya. Usia juga menentukan sikap individu, ya. Biasanya semakin dewasa umur seorang, semakin tua dalam kategori angkanya, umur 30, 40, 35. Nah, itu perilakunya juga akan berkembang, pemikirannya juga akan semakin dewasa. Tapi itu tidak berlaku ataupun tidak tetap. Sebab apa? Sebab seseorang, misalkan umur saya sekarang 21 tahun. Saya sering berinteraksi dengan orang dewasa. Maka cara berperilaku saya ataupun gaya pemikiran saya akan lebih banyak atau cenderung berkembang lebih dewasa, karena lingkungan saya atau interaksi saya itu cakupannya orang dewasa, ya. Lain halnya dengan orang yang setiap hari mungkin mengurung diri, jarang bergaul. Nah, komunikasinya atau sikapnya dalam berinteraksi itu sedikit berbeda dengan orang yang sering sekali berkomunikasi. Poin yang ketiga, pendidikan, ya. Dikatakan ulang, pendidikan sangat besar pengaruhnya dalam perilaku. Semakin tinggi seorang pendidikannya, baik non formal atau formal, maka pengetahuannya juga akan semakin banyak. Pengetahuan itu adalah salah satu komponen yang menunjang dalam perilaku seseorang, ya. Jadi adab, etika sangat penting. Selanjutnya, pekerjaan. Nah, biasanya tingkah laku seseorang itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu pekerjaan. Misalkan kita seorang mahasiswa. Nah, kemudian kita akan menjadi seorang dosen. Oleh karena itu, perilaku kita kan juga harus baik. Mengapa demikian? Nah, kita akan sebagai sebuah contoh teladan bagi mahasiswa. Nah, oleh karena itu, berikan contoh terbaik kepada mahasiswa. Agar apa? Agar panutan ataupun mereka mendapatkan sosok yang benar-benar bisa ditiru dalam hal kebaikan. Nah, oleh karena itu, dikarenakan tuntutan pekerjaannya guru, maka kita juga harus berperilaku lebih baik sesuai dengan pekerjaan biasanya. Tapi tidak hanya faktor pekerjaan, ya. Semua orang, baik itu kerjanya apa saja, harus berperilaku dengan baik, ya. Semua pekerjaan baik apabila kita dengan tulus menjalaninya dan juga semangat. Harus berperilaku positif dalam hal apapun. Selanjutnya, agama, ya. Agama atau keyakinan. Status sosial ekonomi. Nah, gaya berperilaku, katakan anak berkebutuhan khusus yang terlahir di keluarga yang mampu,
dengan segala kemampuan ekonominya, mereka akan memiliki kemampuan untuk berperilaku yang lebih baik. Bagaimana caranya? Contoh, untuk anak yang memiliki terlahir dalam keluarga yang berkecukupan, tentu saja dia akan bersekolah ataupun mendapatkan pelayanan yang baik, entah itu dari terapi, kemudian sekolah yang grade-nya sangat bagus. Nah, berbeda dengan anak berkebutuhan khusus yang terlahir dengan status ekonomi yang rendah. Mereka cenderung tidak mendapatkan itu. Oleh karena itu, status ekonomi dikatakan juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, yang selanjutnya, kebudayaan diartikan sebagai kesenian, adat istiadat atau peradaban manusia. Lanjut, perubahan rencana, plan change, ya. Sekarang sudah memasuki bulan-bulan akhir tahun baru 2021. Pertanyaannya, apa rencana kalian di tahun 2021? Ya, sebagai contoh, tahun 2020 saya sebenarnya memiliki sebuah planning atau rencana. Saya harus tuntas atau memiliki nilai A dalam nilai-nilai kuliah, nilai siakan maksudnya. Mengapa? Sebab pada tahun sebelumnya saya hanya mendapatkan nilai B, banyak nilai B. Saya ingin mendapatkan nilai A. Itu merupakan rencana, ya. Dan tentunya rencana itu harus baik, harus positif sekali lagi, ya. Sebagai contoh, rencana tahun depan saya harus lulus, saya sudah skripsi, ya. Kemudian saya akan bekerja lebih keras untuk mendapatkan sesuatu yang akan saya dapatkan atau cita-citakan. Dalam hal ini saya akan mengejar cita-cita. Kemudian saya akan menikah dengan seseorang yang saya cintai. Nah, itu merupakan tahapan rencana, ya. Seseorang perlu memiliki rencana. Agar apa? Agar terstruktur, dan kemudian rencana itu harus ditindak, harus dilakukan. Jangan hanya membuat rencana, berandai-andai, menghayal. Semua bisa. Semua orang bisa menghayal sehebat apapun, semua orang bisa. Tapi kita harus mewujudkan dalam dunia nyata, tidak hanya dalam fantasi, tidak hanya abstrak. Oke? Yang 7, bentuk-bentuk perubahan perilaku. Nah, bentuk-bentuk perubahan perilaku dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, perilaku alamiah, ya. Perilaku manusia selalu berubah. Sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian ilmiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi sesuatu perubahan lingkungan fisik atau sosial, budaya, dan ekonomi, maka anggota masyarakat di dalamnya yang akan mengalami perubahan, ya. Sebagai contoh, dulu di desa saya tidak banyak orang-orang yang membuka toko di pinggir jalan. Namun seiring perbaikan infrastruktur, jalannya semakin baik, dilewati oleh lalu lalang kendaraan besar seperti bis, kemudian truk, dan beberapa yang lainnya bisa lewat jalan di desa saya. Banyak orang-orang yang memiliki pemikiran dalam wirausaha itu membuka toko-toko di jalan. Nah, sehingga mereka membuka lapangan pekerjaan dan beberapa hal yang lainnya. Oleh karena itu dikatakan perubahan disebabkan oleh faktor ilmiah, perubahan lingkungan fisik, perubahan lingkungan sosial, dan yang lainnya. Di mana seorang itu berada, kalau tempatnya sudah berbeda, mereka juga akan menyesuaikan ataupun terpengaruh tempat mereka. Kemudian perubahan rencana, ya, seperti yang tadi dikatakan, atau plan
change rencana kita tahun depan itu apa. Kemudian kesediaan untuk berubah. Nah, ini poinnya. Kita sudah memberikan stimulus kepada anak berkebutuhan khusus. Kita memiliki banyak sekali rencana atau rancangan yang akan kita berikan. Dan juga kita memiliki banyak sekali metode yang menyenangkan, metode yang terkesan kasar, kemudian mengekang, menyenangkan, membuat bahagia, tertawa, dan yang lainnya. Itu tidak akan berguna jika seorang anak itu tidak memiliki kesediaan untuk berubah. Artinya dia tidak menerima, receiving, dia tidak receiving, maka itu akan percuma, ya. Jadi yang bisa mempengaruhi perubahan itu ada dua hal pokok penting. Yang pertama adalah diri sendiri, dan yang kedua atas kehendak Sang Maha Pencipta. Nah, jadi seperti itu ya. Dan yang terakhir, waduh, sudah sampai yang terakhir. Prosedur pembentukan perilaku. Nah, prosedur pembentukan perilaku itu ada banyak, dan kita akan bahas pada materi yang ketiga ya. Kita sudahi dulu materi yang kedua ini. Sekarang kita lanjut pada materi yang ketiga, mulai dari prosedur pembentukan perilaku. Terdapat 3 komponen sikap sehubungan dengan faktor-faktor lingkungan. Yang pertama, afeksi, merupakan komponen emosional ataupun perasaan, ya, perasaan. Dan juga kognisi, keyakinan evaluatif seseorang. Nah, evaluatif atau evaluasi ya, jika kita berbicara dalam hal pendidikan, untuk anak berkebutuhan khusus, evaluasi itu biasanya diberikan setelah kita memberikan program pembelajaran. Nah, namun tidak hanya hal akademik, melainkan juga perilaku. Jika kita sudah memberikan bentuk pelayanan perilaku yang tepat untuk anak, dan anak itu masih tetap saja atau masih ada perilaku yang kurang sesuai, maka kita harus melakukan evaluasi. Apakah rancangan ataupun program yang kita berikan kepada anak untuk sifat yang lebih baik itu berjalan atau tidak. Nah, jika tidak, kita bisa mengevaluasi ulang, membuat rancangan dari awal, dan juga memberikan pelayanan baru untuk anak. Agar apa? Agar hambatan yang dimiliki anak, khususnya dalam perilaku dan sosial, itu bisa diminimalisir, atau setidaknya bisa diterima dengan lingkungan sekitarnya. Itu perlunya evaluasi. Poin yang ketiga, perilaku. Perilaku yaitu sebuah sikap berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak terhadap seseorang atau hal tertentu dengan cara tertentu, seperti halnya pengetahuan. Sikap terdiri dari berbagai tingkatan. Nah, sikap itu berarti juga ada tingkatannya ya. Yang pertama, menerima sebuah stimulus. Saya diberikan sebuah stimulus. Nah, saya menerima apa tidak? Jika saya tidak menerima, maka stimulus atau rangsangan yang diberikan itu tidak akan masuk. Nah, misalkan stimulus adalah bagian dari awal kita memberikan program dalam bentuk perilaku anak berkebutuhan khusus yang lebih baik. Jika anak tidak menerima, maka program tidak akan berjalan. Nah, oleh karena itu tantangan bagi seorang calon pendidik, kita juga harus menemukan cara bagaimana memberikan stimulus yang baik kepada anak. Entah itu dengan cara metode bermain atau metode yang menyenangkan bagi anak, sekiranya stimulus itu dapat diterima oleh anak, atau receiving ya. Kemudian respon, setelah ada stimulus dan juga ada respon. Misalkan memberikan jawaban apabila ditanya, ya. Nah, berarti stimulusnya apa? Pertanyaan. Jawaban merupakan
Ya, respon. Kemudian menghargai, apresiasi atau following. Contohnya, mengajak teman untuk menjaga kebersihan. Kemudian ada teman kita yang mendapatkan sebuah prestasi dengan lomba-lomba yang dia ikuti, kita juga harus memberikan sebuah apresiasi ataupun dukungan, dan juga motivasi bagi kita sendiri, ataupun dengan kita memotivasi dengan teman kita. Misalkan seperti ini, ayo teman kita loh sudah berprestasi, masa kita enggak? Ayo kita juga harus bisa. Kita banggakan orang tua kita, kita harumkan sekolah kita ke kancah yang lebih tinggi, atau misalkan paling tinggi kancah internasional. Nah, itu bagus, contoh dari menghargai. Kemudian tingkatan yang terakhir yaitu bertanggung jawab atau responsible. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dibelinya dengan segala resiko yang telah ia dapatkan, ya. Nah, jadi setiap tindakan kan memiliki sebuah resiko, khususnya bagi seorang anak laki-laki atau orang pria. Tanggung jawab itu nomor satu, ya. Tanggung jawab itu nomor satu. Harga diri seorang laki-laki itu ada di tanggung jawab. Sebagai contoh, misalkan kita diberikan tugas kelompok sekolah ataupun di kuliah, ya. Kita mendapatkan sebuah tugas kelompok untuk membuat makalah. Nah, itu juga harus ada tanggung jawabnya. Biasanya, ya, faktanya banyak sekali mungkin seperti ini. Ada 3 orang dalam kelompok misalkan. Kemudian satu anak ini bisa dikatakan kesehariannya cukup malas, sehingga dia menggantungkan tugasnya kepada temannya. Nah, itu kan berarti dia tidak memiliki tanggung jawab. Tahapan tingkatan dalam perilakunya kurang. Dia tidak memiliki tanggung jawab. Apalagi kalau dia laki-laki tidak memiliki tanggung jawab. Wah, parah. Alhamdulillah masih semangat, ya. Sekarang kita masuk pada pertemuan ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas pada pertemuan kedua mengenai klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Itu ada 10. Kemudian kita juga membahas mengenai faktor-faktor pembentukan perilaku dan beberapa bab yang lainnya. Sekarang kita lanjut pada satu bab yang kemarin belum dibahas, yaitu prosedur pembentukan perilaku. Poin yang pertama, untuk membentuk jenis respon atau perilaku diciptakan adanya suatu kondisi tertentu yang disebut operant condition. Nah, jadi ketika kita ingin mengharapkan sebuah perilaku yang muncul pada anak berkebutuhan khusus, ya, dalam arti anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan perilaku, kita memerlukan sebuah atau kita harus menciptakan Alhamdulillah masih semangat, ya. Sekarang kita masuk pada pertemuan ketiga. Setelah di pertemuan kedua kita membahas mengenai klasifikasi anak berkebutuhan khusus, itu ada 10. Kemudian juga membahas mengenai faktor-faktor pembentukan sebuah perilaku dan beberapa bab yang lainnya. Sekarang kita masuk pada pertemuan ketiga. Ada satu bab pada pertemuan kedua yang belum dibahas, yaitu bab nomor 8, prosedur pembentukan perilaku. Untuk membentuk jenis respon atau perilaku yang diciptakan, perilaku yang kita inginkan, itu perlu diciptakan adanya suatu kondisi tertentu yang disebut operant condition, ya. Ini disampaikan oleh ahli yang bernama Skinner pada tahun 1938. Skinner menyatakan sebagai berikut: melakukan identifikasi tentang hal-hal yang merupakan penguatan atau reinforcement berupa hadiah-hadiah atau rewards bagi perilaku yang akan dibentuk. Nah,
ada sebuah perilaku yang tidak berkesesuaian. Artinya perilaku itu bisa berlebihan dan juga bisa berkekurangan. Kemudian kita sebagai seorang guru atau orang tua menghendaki perilaku yang berkesesuaian. Artinya ada perubahan perilaku ke arah lebih baik. Nah, jika perilaku itu terjadi atau perilaku itu timbul, perilaku baik, perlu diadakan atau perlu diberikan sebuah reinforcement atau penguatan. Untuk apa? Agar perilaku ini di kemudian hari bisa diulangi dan menjadi sebuah kebiasaan oleh anak. Tentunya tidak semudah itu ya. Kita membutuhkan sebuah progres atau waktu. Jadi perilaku ini perlu diulangi. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan reinforcement dan juga reward. Perilaku yang lebih baik akan diberikan sebuah penguatan dan hadiah untuk perilaku yang berkesesuaian. Poin kedua, melakukan analisis untuk mengidentifikasi komponen-komponen kecil yang membentuk perilaku yang dikehendaki. Kemudian, komponen-komponen tersebut disusun dalam urutan yang tepat untuk menuju kepada terbentuknya perilaku yang dimaksud. Seperti itu. Poin selanjutnya, melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan urutan komponen yang telah tersusun. Apabila komponen pertama telah dilakukan, maka hadiahnya diberikan. Hal ini akan mengakibatkan komponen perilaku yang kedua yang kemudian diberi hadiah. Nah, jadi seperti ini. Kita mempunyai target perilaku tertentu pada anak. Itu telah disusun ya. Misalkan perilakunya atau targetnya itu ada 10. Untuk perilaku yang pertama, anak sudah mampu mengatasi atau sudah sesuai dengan target kita. Kemudian kita beri hadiah. Lanjut pada perilaku kedua. Perilaku kedua berkesesuaian, kita beri hadiah. Dan begitu pun seterusnya. Jadi ketika sudah selesai, oke. Kemudian lanjut pada poin kedua. Anak mampu dan itu diberikan penguatan, reinforcement lagi dan juga hadiah. Nah, itu dilakukan secara berulang ya. Karena sebuah kebiasaan itu tidak terbentuk dalam waktu 1 atau 2 kali. Nah, namanya kebiasaan itu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Masuk pada bab atau materi inti yang akan kita pelajari di pertemuan ketiga kali ini dengan judul masalah atau problema yang dihadapi anak berkebutuhan khusus. Berbicara mengenai sebuah masalah, tentunya semua orang akan atau pernah mengalami sebuah masalah atau bahkan sekarang sedang mengalami masalah. Entah itu masalah dengan kepribadiannya, masalah terkait dengan keluarga, masalah dengan pekerjaan, pendidikan, lingkungan sosial, dan juga masalah yang lainnya. Di dunia ini banyak sekali sebuah masalah ya, terlampau banyak sebuah masalah. Nah, banyaknya sebuah masalah itu tidak terlalu menjadi beban pikiran jika kita pandai dalam mengatasi atau mengontrol mood kita, kepribadian kita, berpikir positif untuk mengatasi sebuah masalah. Biasanya jika masalah itu terlalu berat untuk kita hadapi sendiri, kita juga bisa melakukan sebuah curhat. Biasanya curhat, kita menanyakan bagaimana cara mengatasi atau mencari solusi menghadapi masalah yang kita hadapi. Namun khusus kali ini, masalah yang akan dibahas itu hanya mencakup problema anak berkebutuhan khusus berkaitan dengan ketunaan atau karakteristik setiap jenisnya ya. Yang akan kita bahas yang pertama, anak dengan gangguan emosi serta sosial. Biasanya gangguan emosi dan perilaku ini juga disertai dengan gangguan sosial juga. Nomor 2, perilaku agresif atau social aggression. Nomor 3, masalah kepribadian. Nomor 4, tingkah laku kurang matang. Nomor 5, anak dengan gangguan pemusatan perhatian. Nomor 6, anak dengan gangguan autisme.
Dan nomor 7, anak dengan gangguan tingkah laku berkekurangan. Semuanya akan kita bahas secara ringkas sekarang ya. Kita awali dari pembahasan nomor 1. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku serta sosial yang biasa mengikutinya. Anak dengan gangguan ini memiliki perilaku yang nampak. Ada beberapa perilaku yang nampak. Perilaku itu apa? Perilaku adalah juga kita bisa amati, bisa deskripsikan, dan juga bisa kita rekam. Jadi itu gambaran dari sebuah perilaku. Perilaku yang nampak anak dengan gangguan ini biasanya seperti memukul, menyerang, mereka pemarah, menentang kepada orang yang lebih tua, bicaranya kurang sopan, tidak bisa menempatkan bagaimana cara berbicara dengan sesamanya atau dengan yang lebih tua. Ketika kita berbicara dengan teman dan berbicara dengan orang tua, dengan guru, tentunya akan berbeda. Ada hal-hal yang harus difahami. Tidak bisa menggunakan gaya bicara teman itu disamakan dengan ketika kita berbicara dengan guru kan. Nah, mereka tidak bisa memahami itu dan mereka cenderung menentang, tidak sopan. Kemudian kata-katanya kasar. Nah, kata-kata kasar dalam bercanda, dalam berkomunikasi lebih sering menggunakan kata kasar, entah itu nada tinggi atau kata kasar yang umum ada di masyarakat. Kemudian sifat yang tidak dapat dipercaya, tanda kutip, yaitu pembohong. Apa yang dia katakan dengan apa yang terjadi pada sebuah realitanya itu tidak sama. Itu adalah beberapa perilaku yang nampak anak dengan gangguan emosi dan perilaku serta sosial. Nomor 2, anak yang memiliki perilaku agresif. Biasanya anak yang memiliki perilaku seperti ini, mereka akan memilih pergaulan dan tergabung dengan sebuah kelompok yang biasanya rutin melakukan sebuah kejahatan atau membuat resah dalam masyarakat atau dalam tatanan masyarakat. Mereka biasa bergabung dalam sebuah geng. Nah, di geng biasanya kan identik dengan kata yang meresahkan. Entah itu mereka membuat onar di jalan, membuat kerusuhan, dan beberapa hal yang lainnya. Anak yang memiliki perilaku agresif, mereka juga akan mengajak siapa yang dikenalnya atau teman sekitarnya itu diajak untuk bergabung dalam sebuah geng yang ia ikuti, dan kemudian tentu saja melakukan aktivitas atau tindakan kejahatan atau keresahan yang biasa dilakukan. Nomor 3, masalah kepribadian. Masalah kepribadian ini tidak hanya dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Kita juga dapat atau bisa mengalami masalah kepribadian. Poin yang pertama, permasalahan perilakunya. Biasanya perilakunya itu merasa cemas atau merasa takut yang berlebihan. Biasa dikenal dengan fobia jika kita mengaitkan atau berbicara dari segi kacamata medis. Fobia itu adalah perasaan takut yang berlebihan pada sesuatu hal, entah itu benda, kejadian, dan beberapa hal yang lainnya. Banyak sekali jenis-jenis fobia ya. Saya pernah melihat sebuah fobia, yaitu ini berdasarkan dari pengalaman atau kisah yang pernah saya lihat. Ada seorang anak dalam sebuah ruangan. Nah, ini kan banyak kan, tidak hanya dia, termasuk saya di dalamnya. Kemudian seketika lampu itu mati dan suasana sedikit menjadi gelap. Dan ternyata dia memiliki sebuah fobia, yaitu takut atau merasa kecemasan yang berlebih dengan ruangan yang gelap. Jadi dia tampak ketakutan, murung, tidak bisa gerak dan hanya diam di tempat dikarenakan sebuah ruangan yang menjadi gelap. Jadi fobia terhadap ruang gelap. Kemudian mereka juga memiliki perilaku ciri-cirinya yaitu tertutup. Misalkan kita tanyai,
kenapa kok dia merasa cemas, merasa takut. Kita kan biasa sebagai teman atau sebagai pendidiknya, gurunya, tentu saja kan kepo. Kita ingin tahu kenapa sih anak ini seperti ini. Kemudian kita tanya, tapi dia tidak menjawab dan cenderung lebih tertutup, memilih untuk menghadapi masalah atau masalah kepribadian yang dia alami. Dan selanjutnya ciri-cirinya yaitu suka berlarut. Rasa sedih, kemudian rasa ketakutan yang dihadapi itu berlarut-larut, cenderung lama. Tidak hanya misalkan kita kan mungkin juga pernah atau pastinya memiliki masalah kepribadian, entah itu rasa takut dan juga yang lainnya. Tapi kan tidak bertahan dengan lama, atau mungkin katakan 1 minggu atau beberapa hari saja masalah itu sudah selesai, tidak berlarut-larut kan. Nah, masalah kepribadian yang dialami anak berkebutuhan khusus itu biasanya berlarut-larut, lama sekali. Nah, keterlalutan ini juga dapat menimbulkan dampak atau akibat yang negatif ya. Akibatnya apa? Mereka akan merasa depresi. Kemudian karena ketakutan itu, rasa kecemasan, mereka juga kadang mengabaikan hal-hal yang harus dilakukan yang lainnya. Misalkan kebutuhan akan makan, mereka sering lupa atau tidak mengindahkan hal itu dikarenakan masalah yang mereka hadapi, sehingga dapat timbul depresi dan yang paling fatal bisa juga bunuh diri, tindakan bunuh diri dikarenakan masalah kepribadian yang mereka hadapi. Nomor 4, tingkah laku kurang matang atau imaturi. Perilaku yang kurang matang itu biasanya kemampuannya memiliki kemampuan perhatian yang pendek. Imaturi itu maksudnya usianya misalkan 15 tahun. Sikapnya atau sifat mentalnya itu tidak sama dengan perkembangan anak 15 tahun pada umumnya. Mereka cenderung lebih mentalnya jauh di bawahnya. Usianya 15 tahun, sifatnya atau mentalnya, perilakunya seperti anak 7 tahun ya. Hampir selisih setengah atau beberapa selisih ya. Mereka memiliki kemampuan perhatian yang pendek, perilaku yang agresif, suka melamun dan tidak memiliki inisiatif. Perilakunya pasif, diam, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan sebuah aktivitas dan melamun ya, melamun setiap harinya melamun. Mungkin tatapan mereka juga kosong, pikiran mereka kosong, atau mereka berhalusinasi atau berhayal dengan fantasi mereka sendiri. Mereka juga kurang minat, ceroboh, dan sifatnya suka bermalas-malasan. Nomor 5, anak dengan gangguan pemusatan perhatian. Tadi dijelaskan bahwasanya ada ADHD dan ADD. Apa perbedaannya? ADHD itu diartikan atau singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder, ADHD. Sedangkan ADD itu tanpa hyperaktif. Apa yang dimaksud dengan hyperaktif? Hyperaktif itu melakukan aktivitas yang rutin. Setiap menit mereka melakukan aktivitas itu tidak bisa diam, itu dinamakan hyperaktif. Apa bedanya dengan aktif? Aktif, contoh ya, saya sedang belajar di kelas, kemudian saya menanyakan apa yang tidak saya pahami, apa yang ingin saya diskusikan dengan guru, dengan teman ketika presentasi, dengan maksud atau tujuan mencari ilmu. Apa yang saya tidak pahami dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Ada goals, ada tujuan nyata, ada tujuan yang bisa masuk akal. Itu namanya aktif, ada maksudnya, tujuan yang positif. Sedangkan hyperaktif, kita melakukan aktivitas itu berulang, seringkali, tapi tidak tahu tujuannya, atau tanpa tujuan yang jelas, namanya hyperaktif. Kemudian juga mudah teralihkan perhatiannya. Ketika misalkan ini ya, saya pernah ada observasi
dan kebetulan mendapatkan siswa ADHD. Kemudian saya hendak melakukan checklist dengan cara mengisi instrumen, kan ada sebuah soal. Kemudian saya menyuruh atau memerintahkan untuk mengerjakan. Pandangannya atau pemusatan perhatiannya itu tidak lama. Ada benda jatuh, kemudian dia menoleh. Ada suatu hal yang lain, misalkan ada orang lewat, kemudian dia juga noleh. Jadi perhatian terhadap apa yang ada di depannya itu tidak lama, atau bisa dikatakan dengan impulsif, itu artinya. Kemudian tidak bisa bekerja sama dalam sebuah kelompok, apalagi jika anak dengan pemusatan perhatian ADHD yang masih kecil ya. Mereka cenderung hyperaktif, kemudian impulsif, mudah teralihkan. Jadi akan sulit jika dibuat pembelajaran kelompok. Umumnya yang saya pahami, yang saya tahu dari hasil observasi, itu ada sebuah sekat-sekat ruangan kecil. Di dalamnya satu siswa dengan satu guru atau dua guru ya, jika tergantung dengan kondisi siswanya. Itu sendiri-sendirikan. Jika mungkin sudah mampu atau mengalami sebuah perkembangan, mereka juga bisa belajar dalam sebuah kelompok. Tergantung perkembangan atau kondisi sang anak. Nomor 6, anak dengan gangguan autistik. Anak dengan gangguan autistik atau autisme, seperti yang kita tahu, ada 3 hambatan. 3 hambatan yang mereka alami, yaitu komunikasinya, kemudian keterampilan sosial, dan juga perilaku. Yang pertama, tingkah laku yang berlebihan. Mereka sering melakukan aktivitas seperti hand flapping. Apa itu hand flapping? Mengepak-ngepakkan tangan. Contoh ya, tangannya seperti ini, kemudian dia seperti ini. Nah, ini dilakukan dengan menepukkan pada paha ataupun bagian-bagian yang lainnya. Itu dilakukan hampir sepanjang hari atau sering kali kita melihatnya. Contoh perilaku yang berlebihan. Kemudian perilakunya agresif, hyperaktif. Biasanya karena tanpa sesuatu hal, dia contoh menggigit kukunya sampai berdarah, atau bahkan sampai kukunya copot. Kemudian mereka juga menjendorkan atau memukulkan kepalanya di tembok tanpa adanya rasa sakit. Karena salah satu karakteristik yang dialami anak dengan autis ini, mereka tidak mempunyai rasa sakit. Kemudian ada juga yang hipo, ada hiper, juga ada hipo. Hipo itu pendiam, hampir setiap hari mereka diam. Kita tanya untuk belajar, ayo kerjakan, tadi ngapain saja. Nah, karena komunikasinya kan tentu saja mungkin agak sulit ya. Tapi mereka memang kondisinya diam. Hipo artinya diam. Kemudian moody maksudnya mood ya. Sebagai orang anak-anak milenial mungkin sering kali dikatakan dengan mood, ayo kerja maaf bahasa Jawa ya, ayo jangan kerja tugas sih, enggak males, gak mood. Nah, biasanya seperti itu. Moody yang dimaksud dengan anak dengan gangguan autistik, ini mereka berubah-ubah shift moodnya tanpa alasan. Misalkan di detik sekarang, di jam sekarang, mereka sedang senang sekali. Kemudian beberapa detik, jangan beberapa jam, beberapa detik mereka tiba-tiba menangis tanpa alasan. Nah, itu. Kemudian yang berkekurangan, perilaku yang berkekurangan seperti apa? Bahasanya, komunikasinya, sosialnya, dan terfokus pada satu hal, tidak adanya kontak mata. Kalau ADHD itu masih ada kontak matanya, meskipun cuma beberapa detik. Anak autis itu juga ada yang mampu melakukan kontak mata, tapi juga tidak lama dan tergantung kondisi masing-masing anak ya. Tidak bisa disamaratakan. Misalkan anak ADHD itu kemampuan kontak matanya fokusnya 5 detik, semuanya disamaratakan. Tidak, tergantung kondisi anak. Begitupun juga untuk anak dengan gangguan autistik, terfokus pada satu hal ya. Nomor 8,
Anak dengan gangguan kecerdasan. Anak dengan gangguan kecerdasan itu mudah teralihkan perhatiannya. Biasanya juga hiperaktif, suka mengganggu dan terbeban, serta mudah tersinggung. Mudah teralihkan, hiperaktif itu sama dengan penjelasannya tadi, dan suka mengganggu dan terbeban. Mengapa demikian? Dikarenakan hambatan kecerdasannya itu lebih ditekankan pada kemampuan yang di bawah rata-rata, bukan seperti CIBI ya, atau cerdas istimewa dan bakat istimewa. Mereka kan memiliki intelektual atau kecerdasan di bawah. Nah, ketika kita berikan sebuah tugas di dalam kelas, mereka kebanyakan tidak mampu dan lebih mudah atau lebih memilih mengalihkan perhatian dengan cara mengganggu aktivitas orang lain, dan tugas yang diberikan itu menjadi beban, serta mudah tersinggung. Untuk anak berkebutuhan khusus, tidak semuanya atau memang ada, kebanyakan itu memiliki rasa atau sifat tersinggung. Misalkan seperti ini ya, kita sedang berjalan, saya berjalan 2 orang di depan. Kemudian saya melewati anak berkebutuhan khusus. Di sini saya contohkan anak tunadaksa. Mungkin mohon maaf tangannya yang satu tidak ada. Ketika saya berbisik-bisik dengan teman saya lewat, tentu dia akan merasa lebih mudah baper atau memiliki pikiran, oh pasti dia sedang membicarakan saya, oh pasti dia menghina kondisi fisik saya. Nah, itu juga seringkali terjadi dengan anak berkebutuhan khusus. Berburuk sangka atau berprasangka yang kurang baik tentang kondisi dirinya sendiri ya, kondisi yang dia alami. Nomor 9, anak yang memiliki gangguan sensoris. Anak yang memiliki gangguan sensoris atau perabaan biasanya tidak mengalami hambatan dan perilaku. Namun, mereka hambatannya itu dalam permasalahan visual dan juga wicara mereka. Visual dengan mata atau bicaranya, komunikasi mereka. Untuk anak gangguan sensoris itu akan biasanya intervensi atau terapinya dalam bentuk terapi okupasi, terapi sensori integrasi. Nah, itu untuk terapi anak yang memiliki gangguan sensoris. Ada tekniknya tersendiri ya. Dan juga biasanya yang melakukan sebuah terapi itu namanya terapis. Kita anak PLB itu bukan terapis. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa lulusan PLB itu terapis, melainkan adalah bagian kita yaitu mengintervensi, bukan menerapi, intervensi ya. Nomor 10 yang terakhir, anak dengan gangguan motorik. Gangguan motorik ini mobilitas, kemudian interaksinya, dan juga bina diri. Bina diri itu berhubungan dengan melakukan aktivitas-aktivitas keseharian seperti memakai pakaian, kemudian bina diri dalam keluarga, melakukan pekerjaan di rumah, dan beberapa hal yang lainnya. Kemudian mobilitas mereka terbatas dikarenakan motorik mereka, gerak mereka akan terbatas. Jadi tentu saja karena mereka terbatas dalam bergerak, biasanya mereka juga akan mengalami kesulitan dalam berinteraksi, berkomunikasi dengan yang lainnya. Oke, sekarang tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya, kita harus bisa memodifikasi atau meminimalisir perilaku tersebut agar bisa jadi perilaku yang berkesesuaian. Perilaku yang berkekurangan dan berlebihan itu kemudian kita modifikasi dan minimalisir dalam sebuah rancangan atau program menjadi perilaku yang berkesesuaian. Caranya dengan apa? Kita melakukan sebuah assessment. Dalam hal ini, assessment secara garis besar itu dibagi menjadi 2. Ada assessment perkembangan dan juga assessment pendidikan. Assessment perkembangan itu mencakup bahasa, kognitif, sedangkan assessment akademik
Itu mencakup kemampuan membaca, menulis, dan juga berhitung. Kali ini karena mata kuliahnya dunia perilaku dan sosial, tentu saja asesmennya membahas mengenai perilaku dan sosial anak. Sebelumnya, tahapan dalam sebuah intervensi atau asesmen, kita terlebih dahulu melakukan sebuah identifikasi, kemudian asesmen, dan yang berujung pada sebuah intervensi atau rancangan program untuk memperbaiki, memodifikasi, meminimalisir perilaku yang berlebihan dan berkekurangan sehingga menjadi perilaku yang sesuai. Asesmen juga dibagi atau ada asesmen langsung dan juga asesmen tidak langsung. Asesmen langsung maksudnya kita menggali data. Asesmen itu kan kegiatan menggali data, mengumpulkan informasi sedetail mungkin, sebanyak mungkin mengenai kondisi anak, yang kemudian kita jadikan untuk mencari kelebihan kekurangan anak dan memberikan layanan pada anak kan. Itu pengertian dari asesmen. Asesmen langsung berarti kita mengumpulkan datanya, informasinya secara langsung dengan mengamati anak, bisa dengan metode observasi, tindak kelas, atau angket. Kita menyebar angket, ada instrumen, dan kemudian anak itu disuruh melakukan mengisi sesuai dengan instrumen yang sudah kita buat. Sedangkan asesmen tidak langsung berarti kita melakukan asesmen berdasarkan data atau sumber yang kita peroleh dari orang lain, bisa itu orang tuanya, teman sekitarnya, dan juga gurunya. Pokoknya yang dekat dengan anak sekiranya dia mempunyai banyak informasi atau data terkait dengan anak yang memiliki hambatan perilakunya atau sosial. Biasanya akan lebih efektif itu cenderung pada asesmen langsung karena datanya itu nampak, dan asesmen itu tidak hanya dilakukan satu kali dalam sebuah rancangan, dilakukan paling tidak sebelum melakukan intervensi, saat melakukan intervensi, dan juga setelah intervensi untuk memantau perkembangannya. Karena asesmen yang dilakukan sekali itu biasanya datanya tidak valid ya. Misalkan kita melakukan asesmen pada anak dengan kondisi yang sedang sakit, kemudian kita asesmen dengan anak yang kondisinya sehat, kemudian dia fresh, itu akan berbeda hasilnya. Dan asesmen sangat penting dalam memberikan sebuah intervensi. Semakin merinci asesmen juga akan semakin tepat dalam sebuah intervensi. Kemudian yang pembahasan poin terakhir pada pertemuan ketiga kali ini yaitu definisi target perilaku. Targetnya tentu saja perilaku yang berlebihan dan berkekurangan. Kemudian ada reinforcement atau penguatan yang sudah tadi kita bahas. Satu perilaku diperkuat oleh satu konsekuensi biar di lain waktu dia bisa mengerti dan memahami perilaku yang ia lakukan. Perilaku yang berlebihan dan berkekurangan ini akan diberikan sebuah reinforcement atau penanganan, penguatan. Jika perilakunya itu baik, tentu akan diberikan reinforcement, penguatan agar kemudian dia akan melakukan perilaku yang baik ini lagi, diberikan sebuah hadiah. Jika salah, akan diberikan pengertian atau dengan kata lain punishment. Punishment itu tidak hanya atau tidak harus kita lakukan dengan cara fisik, melainkan dengan beberapa cara yang lain itu bisa. Karena punishment yang dilakukan dengan fisik, kontak fisik akan menimbulkan permasalahan yang lainnya. Jadi reinforcement ini juga terjadi secara proses alamiah dengan rancangan yang sudah kita buat dan target yang sudah kita susun sebelumnya. Sekarang kesimpulannya ya, kesimpulan pada pertemuan ketiga kita membahas mengenai masalah atau problema anak berkebutuhan khusus. Itu ada 10. Kemudian kita juga membahas mengenai perilaku berkelebihan, berkekurangan, asesmen, dan juga reinforcement. Mulai dari pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Ini adalah rangkuman
mata kuliah Bina Perilaku dan Sosial. Saya rasa cukup sekian pemaparan atau rangkuman penyampaian rangkuman yang sudah saya buat. Saya mohon maaf bila ada kata-kata atau gaya cara mempresentasikan yang kurang baik. Saya akan pelajari lagi untuk ke depan yang lebih baik. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya.